Bang, kalau misalnya memang kasus di Ponorogo itu dulu juga dipicu oleh kasus tanah, Kasus tanah. berarti di PIK 2 itu bisa jadi aja Bisa jadi. perang di Ponorogo kedua gitu Bisa ya. jadi. Makanya kan saya melihat saya jujur ini bisa menjadi di Ponorogo kedua. Di Ponorogo Gitu, di Ponorogo kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Bertemu lagi dengan saya di channel ini. Saat ini saya sedang bersama dengan Direktur Gerakan Perubahan yang juga Koordinator Indonesia Bersatu, Bapak Muslim Arbi. Apa kabar Muslim? Baik. Iya, teman-teman semua, kita masih akan berbicara tentang PSN PIK 2 karena ini memang sedang menjadi perhatian bahkan hingga ke tingkat nasional. Karena seperti teman-teman kita ketahui, PSN PIK 2 itu menimbulkan dampak yang luar biasa berupa penggusuran terhadap warga yang berada di sepanjang pantai utara dari Tangerang sampai ke Serang. Ya. Dan itu warga di sana dengan dibantu oleh Bapak Said Didu itu sedang berusaha untuk melawan karena mereka nggak mau melepaskan tanahnya yang dihargai hanya 50.000. Dan yang membuat kita prihatin, Pak Said Didu itu kemudian dilaporkan ke polisi dan sekarang memang masih berproses di kepolisian. Tapi kita mau bicara dari aspek yang lain nih, karena Bang Muslim ini salah satu tokoh yang concern pada masalah pertanahan ya Bang ya. Ya, betul. Kita mau meminta ulasan dari beliau. Ini kan kasus PIK 2 ini terkait dengan masalah agraria ya Bang ya. Ya, betul. Dengan lahan yang begitu luas. Kita mau tahu pendapat beliau sebetulnya kasus ini tuh kalau dipandang dari kasus agraria itu seperti apa? Apakah ini bisa disebut sebagai kasus agraria terbesar dalam sejarah Indonesia atau seperti apa? Karena mengingat luasnya yang sangat luar biasa dan orang tokoh yang terlibat pun bisa dibilang salah satunya Taipan ya Bang ya. Iya. Iya, pemilik dari Agung Sedayu Group. Iya, Agung Sedayu Group, yaitu Bapak Sugianto Kusuma alias Aguan. Ya. Nah, Bang Muslim, kalau Bang Muslim melihat kasus ini itu seperti apa? Kita tahu Bang ya, bahwa kan di Indonesia tuh ada yang namanya mafia tanah gitu ya. Ya. Dan mafia tanah itu juga biasanya ada yang melibatkan oknum-oknum pengembang gitu ya. Ya. Nah, kalau dalam mafia tanah kan biasanya tanahnya diambil begitu aja. Ya. Kalau yang ini kan dia ditawari dengan harga 50.000, rendah banget gitu ya. Ini sebetulnya masuk dalam kategori kasus mafia tanah atau ini hanya sekedar kasus agraria semata, Bang? Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Saya melihat bahwa kasus proyek strategis nasional PSN PIK 2 ini mirip-mirip dengan kasus Rempang. Oke, Ya kan? miripnya di mana itu Bang? Miripnya, konon yang saya dengar, Rempang itu kan juga terkait dengan salah satu pengusaha besar Sembilan Naga juga. Oh iya. Kalau tidak salah TW ya, tidak Iya, salah ya. Tommy Winata ya. Tidak salah. Nama tidak itu salah. disebut-sebut ya. Ya. Disebut yang bermain di belakang itu, yang katanya itu kan pabrik kaca hanya butuh tanah yang jumlahnya tidak besar, sekitar 40 hektar, tapi di sana mau mengambil 15.000 hektar. Ya, satu pulau ya. Satu pulau. Oke. Dan penduduknya yang etnis Melayu, etnis Bugis dan berbagai etnis yang ada di situ sekian lama itu mau digusur. Mau digusur, Nah, betul. Gusur dan ultimatum pada waktu itu oleh Menteri Investasi Bahlil waktu itu. Ya kan? Nah, tapi kemudian terjadi perlawanan rakyat, ya kan? Tokoh-tokoh ya dari Jaramli, ya kan, berbagai tokoh nasional turun ke sana, Pak Amin Rais juga ke sana, dan banyak lagi aktivis, ya kan, turun ke sana. Lalu kemudian akhirnya ujung-ujungnya dibatalkan, ya kan. Nah, saya melihat kemiripannya di situ. Jadi sebetulnya kan Aguan ini, ya kan, juga hampir sama dengan James Riyadi. Kecamanya di mana Bang? Ya, James Riyadi kan dulu membangun Mekarta. Oh iya. Ya kan di Cikarang sana. Ya, lalu kemudian terbentur dengan sikap kekehnya, ya kan. Perizinan dan lain sebagainya sampai melibatkan Bupati Neneng, Bupati Bekasi itu ketangkap dan lain sebagainya. Tangkap KPK ya. KPK, dan kami pada waktu itu saya dengan teman-teman sebagai yang melihat bahwa ini ada proyek yang dari sisi kajian-kajian lingkungan yang lain sebagainya itu belum beres, perizinan belum beres, tapi kemudian dipaksakan harus jadi terbangun tuh Mekarta. Ya kan? Nah,
itu juga sebetulnya luas tanahnya juga sedikit, tapi diberitakan bisa dipasang iklan di berbagai di televisi, di berbagai media, di kereta api, di ruang-ruang pun dan sebagainya, sehingga banyak yang kemudian tertipu. Betul. Ya jadi masalah Mekarta, dan sekarang ini dia menjadi ruang hantu, ya kan? Nah, saya melihat Aguan, ya kan, sebagai pengusaha Agung Sedayu Group, ini saya melihat ada sesuatu yang menurut saya dengan mulai ini kan kelanjutan PSN ini, penetapan misalnya BSD, ya kan, itu dari zaman Jokowi, ya kan, dari zaman Jokowi. Nah, kalau hari ini berlanjut lagi, berarti ini kenapa kita katakan bahwa ini juga sebetulnya kelanjutan dari proyek Jokowi yang dijalankan oleh Prabowo. Jika Presiden Prabowo tidak tegas dalam hal ini, tidak menghentikan ya? Ya, tidak menghentikan. Kenapa? Sebetulnya kan persoalan keterlibatan mafia tanah sudah jelas. Ya kan? Artinya rakyat dipaksa menjual hak milik mereka dengan cara yang murah, ya kan? Kemudian menggusur dengan cara paksa menggunakan aparat, ya kan? Itu sudah jelas masuk kategori mafia tanah. Mafia tanah ya. Masuk kategori mafia tanah. Jadi siapapun aparat yang bermain di situ, mereka itu adalah bagian dari praktek-praktek mafia tanah. Sanggupkah Kementerian Pertanahan dalam hal ini Agraria BPN menindak mereka ini? Kan mestinya kan begini kan. Kalau memang itu tanah itu diperuntukkan untuk suatu proyek, katakanlah seperti itu, atau misalnya jalan tol, kan ketika jalan tol itu dibangun kan membebaskan tanah-tanah rakyat. Lalu kemudian tanah rakyat itu kalau kemudian karena misalnya rakyat itu bertahan, lalu kemudian menggunakan aparat, kepolisian, calo, preman dan sebagainya, lalu kemudian mereka dipaksa jual. Lalu setelah dibangun tol kan mahal harganya kan. Orang masuk tol ya kan membayar mahal. Nah begitu juga dengan perumahan PIK 2 ini kan. Betul. Jadi hampir sama. Jadi kalau misalnya itu kan nggak fair namanya kan, betul. Kita mau tanya di mana rasa keadilannya Aguan? Ya kan? Kalau memang dia ini cinta kepada rakyat, seorang pengembang yang cinta kepada rakyat, enggak, dia beli dengan harga yang mahal, harga yang sewajar, harga dengan harga tanah yang wajar, sesuai harga pasar. Sesuai harga pasar. Iya, betul. Ya kalau misalnya di situ mereka jual dengan harga 50.000, kemudian luasnya kalau misalnya satu hektar 50.000, paling cuma berapa? Betul. 50 juta, bisa begini apa? Betul. Tapi kalau 500.000, satu hektar kan sudah punya nilai, ya kan? Betul. Jadi ini memang ada indikasi modus mafia tanah juga ya? Ini modus mafia tanah. Hanya saja dilabeli PSN. PSN itu kan cuman casingnya doang. Berarti Pak Jokowi terlibat dong dalam kasus. Nah makanya kan kita bertanya begini kan. Pertanyaan saya adalah di ujung sisa kekuasaan Jokowi waktu itu, tiba-tiba kemudian memberikan apa namanya, memberikan kepada sejumlah seperti misalnya BSD, PSN, kemudian dengan PIK ini juga PSN. Apakah ini tidak bisa kita katakan sebagai gratifikasi? Kan apakah mereka ini selama 10 tahun Jokowi berkuasa tidak mendapat keuntungan manfaat dari kekuasaan? Pasti ada kali ya. Kenapa? Karena PSN ini kan dia mesti konsultasi ke DPR. Harus tanya kepada DPR. Harusnya konsultasi dulu. Kan tiba-tiba jebret. Iya, tiba-tiba jebret. Nah, itu dia. Jadi berarti seolah-olah ada satu kepentingan yang tersembunyi di balik ini sebagai imbalan, balas budi kepada mereka-mereka yang bisa saja selama ini ikut menilai dia. Di Pilpres 2014 maupun 2019. Bisa jadi itu. Dan kita tahu juga Aguan itu merupakan koordinator investor di IKN kalau nggak salah. Iya, itu masalah. Itu contoh seperti itu. Artinya dia Aguan mau katakanlah dia membangun IKN, lalu kemudian sebagai kompensasinya dia harus dikasih ini PIK 2 itu sebagai PSN. Nah, dengan legalitas itu, ya kan? Nah, makanya kita ingin lihat nih Prabowo nih, ya kan gitu dia. Apakah Prabowo ini komit, ya kan, sebagai limu dalam buku paradoksnya, ya kan? Ataukah dia memang juga ikut akan membela kepentingan Aguan? Ya, Bang, kan yang menarik kan kasus status PN itu diberikan atas usulan Sandiaga Uno katanya ketika dia masih Menteri Pariwisata. Ya. Artinya Sandiaga Uno pun kalau memang ini kasusnya memang indikasinya mafia tanah perlu diperiksa dong. Nah makanya begini kan, kalau terkait dengan itu siapa saja, Jokowi termasuk ya kan, yang memberikan legalitas mafia tanah.
Sandiaga Uno, ya kan siapa saja yang ikut terlibat dong berarti. Termasuk si itunya waktu itu Menteri Erlangga Hartarto ya. Erlangga Hartarto sebagai Menko Yang memberikan. iya, memberikan. Emang itu gratis? Iya. Contoh misalnya gini kan, ekspor pasir ke Singapura. Iya. Di zaman Jokowi. Iya. Kemudian Menteri Perdagangannya adalah Julhas. Nah, ketika kemudian sekarang ini di stop, direm, tidak itu di era Prabowo ini. Loh, kenapa Jokowi sama Jul nggak diperiksa? Padahal ada keuntungan. Apakah mereka mengeluarkan PP? Presiden waktu itu Jokowi mengeluarkan PP dan Menteri yang mengeluarkan Permendag, ya kan 2021 itu, ya kan? Apakah itu gratis? Nggak gratis. Betul, pastinya. Mana gitu. cerita gratis? Ini yang datang pengusaha. Iya. Ini sudah tahu nih berapa nilai dolarnya kan itu masalahnya kan. Betul. Nah, jadi perlu dalam hal ini kita juga menyoroti peran Jokowi yang tidak berkonsultasi dengan DPR dalam penetapan PSN, ya kan alasan karena PP. Nggak bisa. Iya, karena dia mengeluarkan PP ya. Iya, PP dengan menggunakan tangan Erlangga Hartarto sebagai Menko. Iya, dengan mengeluarkan peraturan menteri, peraturan pemerintah, kemudian peraturan menterinya pariwisata, ya Permenko, lalu kemudian Permenko, lalu kemudian Sandiaga Uno sebagai Menteri Pariwisata. Betul. Bang, kalau memang harus konsultasi dengan DPR, tapi Jokowi tidak melakukan itu ketika memberikan status PSN, artinya DPR pun harus memanggil. Ya, jadi begini, saya melihat bahwa perlawanan, ya ini bukan pembangunan, perlawanan dan perjuangan lakukan oleh Bang Said Didu itu, ini kan adalah kepentingan membela rakyat, ya kan? Jadi sekarang ini kenapa dia menjadi TO? Dengan cara dilaporkan oleh abdesi itu, lalu kemudian akan diperiksa dan sebagainya gitu loh. Loh, kalau seperti itu caranya, kemudian coba tangkap saya dulu, berhenti nggak gerakannya? Berlanjut kali ya. Nah, itulah masalahnya kan. Jadi apalagi sekarang ini kita melihat bahwa kita menguji ini, ya kan, Prabowo yang 20 sebulan pemerintahan dari 20 Oktober ke 20 November kemarin. Komitmen dia kepada rakyat itu di mana? Kan itu masalahnya. Betul. Itu. Nah, jadi itu satu. Nah, jadi saya melihat bahwa jika ini dibiarkan, kita patut mencurigai. Jangan-jangan memang yang membiayai Prabowo ini juga mereka. Itu masalahnya. Iya. Kalau dia tidak melakukan itu, tidak menghentikan itu. Semacam gratifikasi juga. Iya. Makanya saya ingin mendengar pernyataan Presiden Prabowo dan Menteri Pertanahan. Ya kan, Nusron Wahid tentang ini. Kok kenapa istilah Sunda, kenapa cicing wae? Iya, kan kita tahu kalau memang ini merupakan modus mafia tanah. Nah, Nusron sendiri bilang akan memberantas mafia tanah. Berarti Nusron mau nggak mau harus konsekuen gitu kan? Nah, ya itulah masalahnya kan, dan Presiden Prabowo juga yang akan bertindak tegas, menindak tegas para pelaku mafia tanah. Nah, bagaimana terjemahannya oleh dalam kasus PSN PIK 2 ini? Yang jelas-jelas kan mestinya kan, oh iya ikuti aturan dong. Kalau mau beli dengan rakyat dengan harga yang wajar, harga pasar lah, ya kan? Kan gitu. Jangan kemudian menggunakan aparat, menggunakan asosiasi, kemudian melakukan semacam penekanan, kan gitu lah. Pelaporan-pelaporan dan sebagainya kan gitu. Ini kan nggak fair namanya kan. Bisnis mereka untung besar gitu loh. Satu. Yang kedua, saya khawatir ya, saya khawatir. Ini kan dulu Xi Jinping itu, ya kan, itu punya proyek obor, One Belt One Road. Iya. Di zaman Jokowi itu dipaksakan tuh, proyek IKN. Kemudian ada persoalan kasus di Laut Natuna, ya kan gitu dia. Lalu kemudian sekarang menyisir pesisir pantai ini. Apakah Aguan ini tidak punya agenda dalam terkait itu dengan proyeknya obornya Xi Jinping? Apalagi kemarin kan Prabowo kan begitu dilantik kan dia pergi ke Cina tuh, ya kan, kemudian dia datang dulu ke Cina, kemudian Cina kalau alasan akan membantu dalam memberikan makanan gratis kepada kita, terus kasih bantuan kerjasama ekonomi Cina 156 triliun misalnya seperti itu kan, sehingga dengan demikian akhirnya Aguan ini seakan presiden ini terhadap apa yang dilakukan oleh Aguan meskipun itu merusak dan menyakiti rakyat. Iya. Bang, yang menarik gini, tadi Abang menyebut Meikarta. Kita tahu nih, isu Meikarta itu dulu kata Meikarta akan dijadikan sempat
tempat pemukiman elit para orang dari Cina. Iya. Dan bahkan waktu itu dicurigai Jakarta ini kayaknya akan menjadi tempat base camp apalah buat orang-orang dari negara Cina gitu ya. Iya. Nah, kalau Abang mengkaitkan antara Meikarta itu dengan PIK 2, apakah karena Meikarta sekarang sudah jadi rumah hantu? mantu nanti akan beralih? Nah, makanya kan itu tadi, ya kan, saya tidak apa, tapi saya melihat cara bermain dengan seperti itu, jadi Rempang, Meikarta, ya kan, kemudian sekarang ini PIK 2, ini kan bisa juga sekali tidak uang. Iya. Itulah, ya. Jadi makanya dalam hal ini, saya melihat bahwa persoalan mafia tanah itu sangat menonjol dengan menggunakan penekanan-penekanan, aparat-aparat, ya kan, menggunakan orang-orang yang bisa menekan rakyat, kan gitu. Lalu kemudian bisa mengkriminal para tokoh-tokoh, para aktivis, ya kan, tokoh-tokoh gerakan. Nah, lalu kemudian ini kan dia akan menjadi satu pola pembungkaman. Padahal saya kira Didu apa yang disampaikan itu adalah bentuk hati nurani dia melihat bahwa ada ketertindasan di situ, ada ketidakadilan di situ, dan dia berbicara di situ, ya kan, itu loh. Nah, makanya saya ingin melihat bahwa proyek PSN ini kalau memang komitmen Prabowo tegas, ya kan, dalam membela keadilan rakyat, saya kira dia harus segera mencabut. Iya. Tidak ada opsi lain. Kalau dia tidak mencabut, ya kita bisa mencurigai dia. Betul. Ya, teman-teman semua, memang ini agak unik ya. Kalau kita mengacu pada kasus-kasus mafia tanah yang lain, biasanya tanah orang sudah ada sertifikat atau girik, tiba-tiba muncul sertifikat baru. Ya. Dari orang tertentu, dari pihak tertentu, dan yang langsung mengklaim tanah itu gitu ya. Betul. Nah, kalau yang di PIK 2 ini kan dia nggak langsung mengklaim, tapi ingin membeli dengan harga yang jauh di bawah harga pasaran gitu ya, dengan ada segala intimidasi gitu ya. Nah, kalau menurut Abang dengan pola-pola seperti ini lebih sadis yang mana? Ini sadis, ini paling sadis ini. Artinya apa ya, gini kan, kalau yang pertama tadi itu sertifikat mencari tanah, ya kan, bikin sertifikat dulu baru kemudian klaim tanah orang, seperti yang terjadi di Jawa Timur, ya kan, yang di kasus Pakuan misalnya, kan gitu, di kasus Pakuan itu, ya kan, atau kemudian kasus yang sekarang melibatkan Citraland yang sedang saya tangani, juga PT Spill, ya kan, juga ada juga di kasus di Semampir, dan juga kasus di Gresik itu kan sebetulnya ini polanya tidak lebih sama, tapi menurut saya karena ini sudah menjadi persoalan nasional, maka sebetulnya kan mestinya atensi presiden itu lebih tinggi gitu loh. Jangan sampai ini menimbulkan clash sosial. Ya kan, apakah nanti mau, ya kan, rejim ini seperti Banten bergolak, kan di situ ada Banten, ada Bugis, Makassar, kan gitu kan, ya kan? Agak seperti itu kan gitu ya, kan sayang. Ini akan mengakibatkan energi Prabowo untuk mengurus yang lain jadi tersita di sini. Itulah masalahnya sih. Bang, kalau kasus mafia tanah itu kan pasti ada keterlibatan aparat ya. Nah, yang menarik itu kemarin itu Pak Didu kan katanya diajak untuk melakukan mediasi nih oleh Abdesi. Tapi kemudian Pak Didunya menolak. Nah, dalam rilisnya Pak Didu itu, alasan dia menolak tuh antara lain katanya karena dia tahu bahwa Abdesi itu terlibat dalam ikut pembebasan lahan di PIK. Menurut Abang, apakah ini indikasi kuatnya ya bahwa karena keterlibatan Abdesi itu bahwa maka ini bisa disebut sebagai mafia tanah gitu? Ya, jadi gini kan, makanya saya minta Abdesi itu kan asosiasi pemerintahan desa. Betul. Ya kan? Tentunya kan kepala desa itu harus membela rakyatnya, ya, bukan membela pengembang, membela pengusaha. Dan itu kan proyeknya Aguan. Betul. Kan nanti orang tanya Abdesi bayar berapa? Itu dia. Seperti itu. Orang gitu curiganya mereka akan pasti begitu. Ngapain pasang badan? Itu kan masalahnya kan gitu loh. Masa Abdesi mau jadi kayak preman-preman begitu kan? Betul. Itu masalah. Itu jadi kasihan gitu loh, ya kan? Nah, jadi dengan demikian ini kan jelas. Sekali lagi saya minta saudara Aguan, ya kan, Anda kan kita sudah tahu lah properti Anda di mana-mana. Jangan sampai ini menjadi titik kejatuhan Anda. Ya kan, orang itu semakin kaya semakin serakah, semakin rakus. Ini akan menjadi kejatuhan. Fir'aun aja itu dibikin hancur sama Tuhan. Jadi jangan gitu loh. Jangan anggap berpikir bahwa doa orang-orang tertindas, orang kecil itu didengar Tuhan. Hancur nanti usaha Anda. Memang ada yang mengatakan bahwa ini kasus yang PIK 2 ini katanya bisa membesar.
Bisa mungkin. Karena begini kan, dulu ya, di zaman perang di Diponegoro itu juga berawal dari kasus tanah kan. Oh gitu, oke. Jadi saya ingatkan, itu dari sejarah ini. Jadi Aguan, jangan sampai kemudian Anda distigma sebagai penjajah, Anda menjadi musuh rakyat. Makanya sudahlah, kalau memang mau bisnis, mau dagang, yang benar, beli rakyat tanah negara yang wajar gitu. Jangan menggunakan aparat gitu. Jangan berlindung di balik ini apa namanya PSN, proyek nasional, proyek apaan? Kalau cari untung kok bagaimana sih dengan cara seperti itu? Betul. Mestinya kan proyek nasional itu menyangkut bangsa, menyangkut rakyat, kepentingan secara umum. Bukan punya bisnis kemudian dibungkus dengan PP, dengan apa peraturan menteri, dengan apa namanya itu peraturan Menko, peraturan presiden. Gimana tuh? Bahkan memang PSN ini berawal dari Pak Jokowi. Sekarang sudah menimbulkan gejolak sosial, dan bahkan juga sekarang sudah masuk jalur hukum, meskipun Pak Said Didu yang dilaporkan. Sudah diincar. Menurut Bapak, apakah perlu Pak Jokowi sendiri diperiksa ya? Jadi gini, kalau menurut saya, karena yang pertama sekali yang memberikan legalitas tentang PSN itu adalah Jokowi harus diperiksa dalam hal ini. Karena apa? Karena dia tidak berkecuali dengan DPR. Betul. Dan ini kan dia tidak masuk dalam janji politik dia. Kan nggak ada itu waktu pilpres kemarin janji politik dia. Iya, nggak ada PSN. Kan bisa dia mengklaim atau seperti pindah ibu kota, kan nggak ada. Betul. Dia akan tanya apakah memang ini sebagai itu tukar guling. Aguan karena apa namanya membangun IKN sementara itu sudah yang lain lalu kemudian dikasihkan ini, kan bisa saja seperti itu kan. Kan ini gratifikasi namanya kan. Jadi itu saya sebenarnya itu Jokowi harus dipanggil diperiksa. Iya, teman-teman semua, memang kasus PIK 2 ini sangat mengkhawatirkan. Sangat mengkhawatirkan karena bayangkan ribuan orang harus menjual tanahnya dengan harga 50.000 per meter, dan nggak mau mereka diintimidasi dengan cara-cara macam-macam seperti yang disampaikan oleh Pak Said Didu ya. Dan itu akan membuat mereka tuh jatuh miskin gitu kan? Pastilah. Sekarang sudah, artinya gini kan, yang di situ akan terjadi gap antara yang kaya yang miskin. Apalagi siapa sih sekarang yang punya uang? Itu dia. Mereka yang punya. Nah, pasti mereka yang punya itu yang akan membeli properti-properti. Tapi saya ingatkan bahwa di China saja proyek yang sekarang melambat ekonomi itu kan propertinya kan mandek gitu kan. Atau sebagaimana mereka menginvestasikan di Malaysia misalnya seperti itu ya kan. Jadi saya kira ini ambisi yang menurut saya juga musuh kebablasan. Apalagi disertai dengan penekanan kezaliman terhadap kepentingan rakyat. Rakyat tinggal punya tanah segitu dijual, mbok harganya wajar. Betul. Supaya mereka juga bisa hidup layak. Emang lu doang yang bisa hidup layak? Betul. Dan lu siapa? Emang lu siapa? Bang, kalau misalnya memang kasus di Diponegoro itu dulu juga dipicu oleh kasus tanah? Kasus tanah. Berarti di PIK 2 itu bisa jadi aja. Bisa jadi. Perang Diponegoro kedua gitu. Bisa jadi. Makanya kan saya melihat saya jujur ini bisa menjadi Diponegoro kedua. Diponegoro kedua. Ya kan, dan itu ingat tadi kan Anies sempat membahas tentang perang. Apa nama rakyat Surabaya melawan Gurkha Inggris itu, ya kan bisa terjadi. Bisa terjadi. Ya kan, kalau apa sudah menyangkut masalah harga diri, martabat dan masalah depan mereka tak jalan, mending mati sekalian kan itu masalahnya kan gitu loh. Orang banyak melakukan kejahatan demi kehidupan. Iya, dan sekarang mereka sudah punya rumah, kemudian mau dihabisin, mau diambil dengan cara yang murah lalu kemudian dihabisin, kemudian digusur dengan cara seminar, dan mereka membangun klaster rumah mewah, dan mereka juga sudah membangun tembok semacam tembok Cina, kayak tembok Cina gitu. Nah, terus ada anak-anak di situ. Ini maksudnya apa? Laut juga sudah dipagari. Nah, sudah seperti itu. Emang mau istilahnya ada teman cuma sudah mau bikin negara apa mau bikin Singapura kedua, kan itu masalahnya kan gitu. Iya teman-teman semua, kalau memang benar ya apa yang dikatakan Pak Bang Muslim tadi bahwa ini memang modusnya modus mafia tanah, bahkan lebih sadis ya. Makanya periksa Aguan itu. Dalam kasus ini jelas ini. Jadi jangan berlindung di balik PSN ya kan, tetapi dengan cara fleksibilitas lapangan pasti Aguan terlibat. Saya nggak langsung karena apalagi saya dengar katanya diiming-imingin saya dulu 150 miliar itu kan gitu loh. Saya dengar begitu. Tanahnya mau dibeli 1,5 juta per meter. Yang lain 50.000. Gimana itu? Nah, itu dia. Iya, itu kan sama aja dengan merayu-rayu itu supaya dia bisa lunak kan gitu dia. Iya, memang ya teman-teman, Pak Aguan itu sebetulnya Agung Sedayu lah sudah punya properti di mana-mana di seluruh Indonesia. Artinya dia belum kenyang. Ya, artinya nggak perlu lah
mengembangkan usaha dengan cara-cara yang seperti ini. Dan itu cara kotor itu, cara kotor. Dan Pak Jokowi juga seharusnya punya hati. Iya. Ketika dia masih menjadi presiden, dia itu punya tanggung jawab untuk mensejahterakan rakyat, bukan memiskinkan rakyat. Bukan rakyat, membuat kita kan itu disumpahin, makanya kan sekarang kan apa? Nggak berani kan? Setelah sebagai presiden kan nggak dihargai rakyat sekarang ini apa? Itu loh. Iya. Dan kita juga nggak berharap ya Pak ya, nanti di PIK 2 itu di sepanjang Pantura Banten itu terjadi perang Diponegoro kedua. Makanya itu pasti. Dan kalau misalnya pemerintahan Prabowo tidak hati-hati, tidak tegas, tidak waspada, itu bisa menimbulkan itu dan gejolak itu gitu loh, dan bisa mempengaruhi yang lain. Itu kan membuat apa namanya, kredibilitas Prabowo itu kan bisa terjun bebas, bisa itu. Gitu. Jadi sekali lagi saya minta Presiden Prabowo supaya tegas dalam masalah ini. Kalau memang ini dianulir saja kan, itu dicabut saja. Jadi jangan sampai Jokowi bikin bom waktu untuk Prabowo. Betul. Jadi sebetulnya sudah bom waktu, tinggal meledak. Iya, nah itu masalahnya kan. Jadi kita berharap ya, kita juga pingin supaya pemerintah Presiden Prabowo ini agenda-agenda jalan kan gitu dia kan. Tapi dengan begini kalau sudah diatasi kan sama saja dengan menciptakan bom waktu. Betul Pak Prabowo juga memang harus mungkin berat ya buat Pak Prabowo untuk mencabut PSN, tapi dia juga harus mempertimbangkan yang lebih besar. Yang lebih besar. Aguan itu cuma satu orang. Kalaupun ada karyawannya paling 100, 200, 300, tapi itu jutaan orang yang digusur, nah itu jutaan orang. Gitu. Jadi harus lebih berpihak kepada mana gitu ya. Kalau kita sih menginginkan dia presiden ya berpihaknya ke rakyat ya Bang. Betul. Mungkin ada pesan terakhir untuk Pak Prabowo deh Bang. Iya, makanya gini ya, saya berpesankan kepada Mas Bowo sebagai presiden, saya berpikir ada cinta kepada bangsa, cinta kepada rakyat, ya kan, dan keinginan untuk membela kepentingan rakyat, kepentingan bangsa itu sangat besar. Nah, jangan sampai di 1 bulan pemerintahan Anda ini, dalam kasus PIK 2 ini, Anda salah mengambil langkah, Anda tidak tegas, sehingga ini mencederai. Dia akan menjadi bom waktu, akan melukai, merusak kredibilitas yang Anda bangun sudah sekian lama. Itu pesan saya. Ini pesan konstitusi. Betul. Ini bukan pesan ngawur. Iya. Teman-teman, kita nggak benci aguan ya, tapi kita juga ingin rakyat itu jangan dizolimi. Iya, betul. Karena rakyat di sepanjang pesisir pantai Pantura itu bukan orang kaya juga. Iya, bagaimana orang susah. Saya tahu betul orang Teluk Naga itu, orang Limauk di sana, orang di sana. Saya kan juga sering ke sana kan, saya tahu itu. Kelompok masyarakat yang miskin itu termarginalkan. Masa orang sudah kayak begitu mesti ditindas lagi, gimana sih? Betul, di mana hatimu gitu makanya jiwanya Anda tuh di mana, Buan? Itu loh, ya kan? Anda bisa disumpahin loh, bisa hancur Anda. Jangan sampai juga terjadi perang Diponegoro di situ. Bayangkan kalau terjadi perang Diponegoro di situ, saya rasa semua bisnis hancur semua bisnis, nggak cuma yang di PIK 2 ya. Iya, semua kan hancur. Bisa. Dan ini memantik perlawanan rakyat itu. Betul. Ya, semoga Pak Prabowo juga mendengar ya apa yang disampaikan oleh Bang Muslim dan mau segera bertindak secara bijaksana demi kepentingan rakyat, bukan untuk kepentingan 1-2 orang atau satu perusahaan atau satu korporasi Bang ya. Karena memang PIK 2 ini seperti kata Bang Muslim tadi, ini bisa jadi bom waktu dan bisa memecahkan perang dunia, perang Diponegoro 2 ngeri sekali. Ya teman-teman semua, semoga apa yang disampaikan oleh Bang Muslim tadi bermanfaat buat teman-teman. Bila ada salah kata ya harap dimaafkan ya, karena kita juga manusia yang tidak lepas dari salah dan kekhilafan. Ya teman-teman semua, kita Bang Muslim, makasih Bang Muslim. Ya, makasih. Iya, hampir lupa saya. Ya teman-teman semua, kita bertemu pada podcast yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.